Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan saat berpergian selalu memakai masker serta menjaga pola makan dan diiringi dengan rajin berolahraga. Baiklah, pada hari ini materi yang akan ibu sampaikan yaitu mengenai reproduksi pada hewan. Materi pada hari ini sangat berkaitan dengan materi minggu lalu, yakni yang membedakannya hanya objeknya saja. Baiklah, langsung kita masuk saja ke materi. Apakah itu reproduksi pada hewan? Reproduksi pada hewan, yakni di mana hewan melakukan suatu proses perkembangbiakan atau individu baru atau keturunan pada hewan. Secara umum, perkembangbiakan dibagi menjadi dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif ditandai dengan seksual, sedangkan vegetatif ditandai dengan aseksual. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu aseksual. Apa itu aseksual? Aseksual merupakan perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan. 3 perkembangbiakan secara aseksual, yaitu pertunasan, fragmentasi, dan membelah diri. Apa itu pertunasan, fragmentasi, dan membelah diri? Pertunasan kita ambil contoh seperti hidra, di mana hidra menunjukkan tunasnya pada salah satu tubuhnya. Sedangkan fragmentasi ibu ambil dari cacing pipih, di mana cacing pipih membelah diri menjadi beberapa bagian. Sedangkan membelah diri ibu ambil contohnya dari amoeba dan protozoa, di mana amoeba dan protozoa dia membagi dirinya atau berkembang biak atau menumbuhkan individu baru dengan beberapa banyak. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu seksual atau generatif. Seksual atau generatif yaitu perkembangbiakan dengan melalui proses pembuahan dari induknya. Hal ini terjadi pada hewan tingkat tinggi, sedangkan secara aseksual tadi terjadi pada hewan tingkat rendah. Nah, di sini perkembangbiakan secara aseksual atau generatif itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Baiklah, kita masuk ke ciri-ciri dari ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Yakni ovipar yaitu artinya bertelur. Nah, ciri-ciri dari hewan yang ovipar yakni hewan yang tidak mengandung, hewan yang tidak memiliki kelenjar susu, hewan yang tidak menyusui, hewan yang tidak memiliki telinga, dan hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Nah, hewan ini bisa kita beri contoh seperti ayam, bebek, dan burung. Sedangkan vivipar yakni melahirkan memiliki ciri-ciri seperti mempunyai daun telinga, menyusui, mengandung dalam beberapa bulan, mempunyai kelenjar susu. Sedangkan ovovivipar ini terjadi pada hewan reptil, contohnya seperti ular. Nah, mengapa? Karena ular setelah dia bertelur, dia akan menelan anaknya kembali, menelan telurnya lagi, dan akan mengeluarkan anaknya tadi atau melahirkan anaknya tadi tanpa adanya cangkang telur. Maka ular termasuk dari ovipar, yaitu melahirkan dan bertelur dan melahirkan. Nah, ada yang bertanya, manusia juga menyusui. Apakah manusia termasuk dari hewan? Karena menyusui tadi masuk ke mamalia. Jadi jawabannya tidak.
Sebab manusia memiliki persamaan dalam perkembangbiakannya saja, yaitu melahirkan dan menyusui. Maka dari itu, manusia termasuk dari mamalia. Baiklah, segitu dulu materi dari Ibu. Ibu harap materi yang telah Ibu berikan tadi bermanfaat dan selalu diulang-ulang lagi materi yang sebelum-sebelumnya agar ingat. Dan Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.